Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai menentukan tokoh, latar, dan alur atau urutan peristiwa yang terdapat di dalam cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian pahami, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya 4.3, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Adapun tujuan pembelajaran dari materi sekarang ini adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi yang akan Bapak terangkan, kalian mampu memahami pengertian cerita fantasi. Kemudian kalian juga diharapkan mampu untuk menentukan tokoh dan penokohan dalam cerita fantasi. Kemudian diharapkan kalian juga mampu menentukan latar dalam cerita fantasi. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menentukan alur atau urutan peristiwa dalam cerita fantasi. Adapun materi yang akan Bapak terangkan yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Submaterinya yaitu menentukan tokoh dan penokohan, latar dan alur atau urutan peristiwa yang terdapat di dalam cerita fantasi. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian teks cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Yaitu sebuah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi si penulis, berdasarkan pengalaman, tafsiran, kecendikiaan atau wawasan dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa. Jadi cerita fantasi itu adalah murni hasil rekayasa atau imajinasi atau angan-angan si penulis. Kemudian cerita fantasi ini termasuk ke dalam cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi itu adalah sebuah cerita hasil hayalan atau rekaan atau hasil imajinasi yang tidak ada di dunia nyata dan hanya ada di dalam pemikiran manusia saja. Dengan kata lain bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang bukan sebenarnya. Kemudian untuk unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita fantasi, di antaranya yang pertama ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita fantasi, atau tokoh juga disebut dengan pemeran di dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang ketika menggambarkan karakter tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Dengan kata lain, penokohan itu adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh tokoh. Terdapat dua macam tokoh dalam suatu cerita, yaitu yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Dengan kata lain, tokoh utama itu adalah pemeran utama yang ada di dalam sebuah cerita. Kemudian tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu adalah tokoh yang memiliki peranan yang kurang penting di dalam cerita fantasi. Biasanya kehadirannya itu tokoh ini hanya sekedar sebagai penunjang atau pelengkap saja, atau hanya berupa figuran saja di dalam cerita. Berdasarkan peranannya dalam sebuah cerita, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu ada tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Yaitu tokoh yang mendukung cerita pada umumnya berwatak baik dan menjadi idola para pembaca.
Jadi baik ini maknanya luas, misalnya seperti sabar, kemudian penyayang dan lain sebagainya. Perhatikan di sini ada sebuah contoh kutipan teks dalam sebuah cerita. Widi adalah seorang anak yang ramah. Dia selalu tersenyum bila bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Kepada guru-guru di sekolah, Widi juga selalu tersenyum, mengucapkan salam, menyapa dan bersalaman setiap kali bertemu di jalan. Penjelasannya, dari teks tersebut dapat kita ketahui bahwa tokoh Widi ini memiliki sifat ramah dan santun. Sifat ramah kita ketahui secara tersurat atau sudah tertulis dengan jelas di dalam teks pada kalimat pertama, yaitu Widi adalah seorang anak yang ramah. Sedangkan karakter santun bila kita ketahui dari perilaku, bisa kita ketahui dari perilaku, tindakan atau perbuatan Widi yang selalu menyapa, tersenyum, mengucapkan salam dan bersalaman dengan gurunya bila bertemu di jalan. Dengan kata lain, Widi ini merupakan tokoh atau pemeran utama di dalam sebuah cerita, karena di sini memiliki tokoh protagonis atau memiliki watak yang baik. Sedangkan tokoh antagonis yaitu sebuah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik. Apa itu konflik? Konflik itu adalah sebuah permasalahan yang ada di dalam sebuah cerita dan menimbulkan sebuah ketegangan. Ini dialami oleh tokoh protagonis biasanya, atau yang selalu bertentangan antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Dengan arti lain, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menjadi penentang di sebuah cerita. Tokoh antagonis berwatak jahat dan kurang disukai oleh pembaca. Misalnya, memiliki sifat licik, sombong, dan lain sebagainya. Contoh di sini adalah ada sebuah kutipan teks dari sebuah cerita. Sudah berkali-kali kakak mengingatkan Dodit untuk belajar karena besok sudah ujian. Namun, Dodit selalu menolak dan berkata, "Aku sudah bisa kok, Kak. Pelajarannya gampang sekali, jadi buat apa belajar?" Penjelasannya dari cerita tersebut, karakter Dodit ini diketahui melalui perkataannya. Ketika Dodit berkata, untuk apa dia belajar karena pelajarannya gampang sekali, kita tahu bahwa Dodit ini memiliki karakter yang sombong dan suka menyepelekan atau meremehkan sesuatu atau segala hal. Jadi di sini sudah jelas bahwa tokoh Dodit ini memiliki tokoh atau sifat yang tidak baik, yaitu termasuk ke dalam tokoh antagonis. Yang selanjutnya ada tokoh tritagonis. Apa itu tokoh tritagonis? Yaitu tokoh pembantu atau penengah di dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Dengan kata lain, fungsinya adalah sebagai pelengkap saja atau figuran saja di dalam sebuah cerita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai alur atau urutan peristiwa. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan pengarang hingga membentuk sebuah cerita dari awal sampai akhir. Berdasarkan urutan kronologinya ada beberapa macam alur, seperti alur maju, alur mundur, atau alur campuran, yaitu sebagai berikut. Apa itu alur maju? Yaitu alur cerita yang bergerak maju, dimulai dari awal sampai akhir sesuai kronologi waktunya. Misalnya menceritakan sebuah cerita mulai dari lahir sampai dia dewasa. Tidak ada alur pengulangan atau sebaliknya. Kemudian ada alur mundur, yaitu alur cerita yang bergerak mundur dimulai dari awal penyelesaian cerita lalu kembali. Misalnya alurnya dia diceritakan tiba-tiba dia itu sudah dewasa, tapi di dalam isi ceritanya dia menceritakan masa kecilnya
seperti itu. Jadi alur mundur itu seperti itu. Kemudian alur mundur itu juga biasanya dikenal dengan istilah kilas balik atau flashback. Dan yang terakhir ada alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Jadi di dalam alur campuran ini biasanya terdapat dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur di dalam ceritanya. Demikian materi yang Bapak bisa sampaikan kali ini. Semoga harimu itu penuh dengan keindahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.